Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Bung Agung. Bung Agung ini salah satu praktisi hukum ya, atau pengacara yang ada di Kota Bumi. Dia aktif di LBH Kota Bumi. Benar ya Bung Agung ya? Ya, betul sekali. Oke. Pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang potret anak. Karena anak ini salah satu di dalam undang-undang ini ada perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa ketika anak ini melakukan atau berhadapan dengan hukum seperti itu ya Bung Agung ya. Ya, benar sekali. Nanti mungkin bisa dijelaskan Bung Agung tentang proses penegakan hukum terhadap anak. Karena anak tadi saya bilang di awal ini berbeda dengan orang dewasa di dalam penegakan hukumnya. Mungkin di dalam undang-undang itu sering terlihat ada kata-kata diversi atau restoratif justice. Atau mungkin nanti Bung Agung bisa jelaskan tentang potret hukum yang ada di dalam penegakan hukum khususnya di Kota Bumi seperti apa. Bisa menjelaskan. Ya mungkin bisa dijelaskan Bung Agung tentang pengertian diversi atau restoratif justice itu seperti apa Bung Agung. Silakan Bung Agung. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam kepastian hukum, dan salam kebermanfaatan. Ya, saat ini saya diundang oleh dosen atau akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ya, baiklah, di sini kami akan membahas atau kita akan sharing-sharing tentang pidana, tentang yang berkaitan dengan anak. Yang di sini kami akan membahas bahwasanya anak itu diperlakukan secara khusus, ya kan? Ya, Bung Agung. Anak itu di dalam undang-undang berlaku asas lex specialis derogat lex generalis. Ya, benar. Artinya anak itu diatur secara tersendiri di dalam undang-undang. Yang di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebagai saksi atau sebagai korban, itu mendapat perlakuan khusus dalam menanganinya. Di sini anak diberikan dua metode atau dua cara dalam penyelesaian peradilan pidana anak. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur, yaitu yang pertama dengan restoratif justice atau keadilan restoratif dan diversi. Ya, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk menyelesaikan perkara ini, menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan merupakan suatu pembalasan. Nah, kalau diversi merupakan pengalihan penyelesaian proses dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Nah, Jadi Bung Agung ada dua di dalam pendekatannya ya. ya, Kalau anak yang bermasalah dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum, yang pertama ada diversi dan restoratif justice. Ya, benar sekali. Diversi itu sebagai apa Bu? Pengalihan. Pengalihan. Ya, Kalau diversi dari sebagai pengalihan, proses peradilan pidana ya keluar menuju keluar peradilan pidana. Kalau restoratif justice atau keadilan restorasi Itu penyelesaian perkara yang melibatkan Iya. pelaku tadi, anak korban, korban, keluarga korban, untuk mencapai penyelesaian yang mengedepankan untuk pengembalian keadaan seperti semula. Oke, Bung Agung. Bukan untuk pembalasan ya. Terus ada nggak Bung Agung batasan-batasan umur mungkin dari 12 tahun ke bawah ketika berhadapan dengan hukum dia tidak melalui penyidikan, dia tidak melalui proses peradilan. Tapi kalau 12 tahun sampai 18 tahun ketika dia berhadapan dengan hukum harus ikutin peraturan kayak gitu. Iya Pak Bram. Jadi begini, di dalam sistem peradilan pidana anak sudah diatur juga mengenai anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah anak yang
usianya dia sudah 12 tahun Iya. dan mencapai maksimal 18 tahun. Itu ya. Ya. Terus apakah wajib didampingi oleh seorang pengacara itu Bung Agung ketika anak yang berhadapan dengan hukum? Iya, dalam proses apabila anak berhadapan dengan hukum, anak ini wajib ya didampingi oleh penasihat hukum Iya. atau advokat ya sebagai konsultan hukum untuk anak. Agar anak ini dapat terjaga. Ya, Oke. dapat terjaga. Jadi agar anak ini tadi dapat perlakuan khusus Ya, berbeda. perlakuan khusus lagi ya. Oke. Berbeda dengan apabila pidana ini dilakukan dengan orang dewasa. Oke, Bung Agung. Gitu. Terus di Kota Bumi ini Bung Agung, yang mungkin pengetahuan Bung Agung, sering terjadi tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak ini Bung Agung? Mungkin bisa disebutkan Bung Agung. Ya, selama kami menjalani perkara pidana di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi ini Ya, Bung Agung. ya sudah banyak sekali, termasuk antara lain adalah penganiayaan, Ya. perkelahian, Ya. narkotika, atau dia seks bebas pun ada. Ya, dalam arti pornografi. Ya, anak sebagai korban di sini karena anak dalam sistem peradilan pidana anak dia tetap menjadi korban apabila dia bersetubuh dengan orang dewasa seperti itu. Oke, Bung Agung. Misalkan Bung Agung di dalam diversi itu kan artinya musyawarah Bung Agung ya. Ya, Antara pelaku anak ya kan, atau anak pelaku, anak korban. Di situ ada penyidik, ada jaksa, ada hakim, ada pekerja, Bapas, ada bapas ya. ya, pekerja sosial seperti itu. sosial. Misalkan Bung Agung di dalam diversi itu tidak ditemukan titik temunya. Ini bagaimana Bung Agung? jadi selalu mengedepankan proses penyelesaian secara diversi ya. Dalam setiap proses penyidikan, penuntutan ataupun proses persidangan ya. Jadi di dalam persidangan Iya, Bung Agung. selalu diwajibkan agar hakim untuk menyelesaikan perkara anak ini dengan diversi Iya, Bung Agung. restoratif justice. Apabila tidak tercapai, ya kita kembalikan lagi, Pada hakim. kita kembalikan pada hakim. Oke, berarti di dalam di dalam penyidikan ya kan, Ya. di dalam penuntutan, terus sampai putusan ini dikedepankan dulu Ya, diversi. proses diversi. Ya, ya. Ketika dia tidak punya atau tidak memiliki Tidak titik selesai. temu, tidak selesai, Ya. maka kembalilah ke hakim untuk Ya. memutusnya seperti apa. Ya. Terus nih Bung Agung, biasanya nih Itu. putusannya seperti apa kalau untuk anak ini yang diberikan hukumannya? Mengenai hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sudah diatur juga dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yaitu dalam pasal 71, yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, ya ini berupa pidana peringatan atau pidana dengan syarat, ya ini yaitu bisa dibagi jadi 3: pidana pembinaan di luar lembaga, atau dia pelayanan masyarakat, atau pengawasan, itu pelatihan kerja, pengawasan, dan selanjutnya yang paling terakhir adalah pidana penjara. Apabila ada pidana tambahan di sini bisa dilakukan perampasan terhadap keuntungan yang telah dia dapat dari hasil tindak pidana tersebut. Oke, jadi itu ya Bung Agung ya, Ya. hukuman ketika anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Jadi kalau anak di bawah 12 tahun ini dikembalikan seperti Ya. itu. Kalau 12 tahun sampai maksimal 18 tahun maka tetap diproses peradilan seperti itu. Tapi Ya. dikedepankan dengan diversi atau Diversi restoratif justice seperti dalam itu. setiap proses peradilan. Peradilan ya kan, dari penyidikan, penuntutan sampai putusan hakim itu sendiri. Itu hukuman yang harus diketahui oleh seorang yuris ya atau mahasiswa hukum. Terus juga Bung Agung, satu lagi Bung Agung, ya. Ya, Tadi ya kan hukuman sudah dijelaskan. Jadi untuk closing ini apa yang mau disampaikan Bung Agung? jadi ada sebuah nasihat, ya, closing statement, bahwasanya anak ini merupakan generasi penerus bangsa. Anak ini harus kita jaga
anak ini harus kita rawat. Jadi bagi para orang tua, keluarga dan semua lapisan masyarakat diharapkan untuk memperlakukan anak secara baik, karena anak ini merupakan generasi penerus bangsa. Kita bergantung pada anak. Oke, jadi begitu teman-teman semua, ketika anak yang berhadapan dengan hukum ini diperlakukan berbeda atau diperlakukan khusus, beda dengan orang dewasa. Karena untuk anak sendiri ini dipayungi oleh undang-undang sendiri, ada undang-undang SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak, ada undang-undang perlindungan anak, dan masih banyak lagi undang-undang tentang anak ini seperti itu. Jadi tidak boleh anak ini diperlakukan semena-mena dan seperti orang dewasa. Terus juga di dalam peradilan sendiri ini ada tahapan-tahapan berbeda. Misalkan di dalam persidangan, ketika anak yang berhadapan dengan hukum, dia dengan cara tadi keluargaan, tidak memakai toga misalkan. Ini tuh yang bisa kami berikan tentang potret anak yang berhadapan dengan hukum. Sharing-sharing kita ya. Sharing kita untuk hari ini, karena kalau kita membahas permasalahan anak tidak akan selesai 1-2 hari. Oke, semoga kawan-kawan yang melihat video ini bisa memahami dan bisa mengerti seberang potret hukum anak seperti itu. Oke, salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.